Halo football fans, kembali lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Football Is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Di episode kali ini gue bakalan bahas tentang kekalahan timnas Indonesia Under 23 dalam ajang Piala ASEAN Cup atau AFF tahun 2025, yang mana Indonesia kalah 1-0 dari Vietnam di hadapan 40.000 supporternya sendiri. Ya, hampir lagi-lagi kita hampir menang, hampir juara. Tapi ya kayaknya gelar Raja Runner Up itu masih melekat banget ya di Indonesia. Nah, gue sendiri punya perspektif soal itu. Bisa jadi beda dengan pendapat lo, it's okay, nggak masalah. Kalau menurut gue, kegagalan kita kemarin itu bisa dilihat dari dua perspektif ya. Satu perspektif dari persoalan teknis di lapangan, dan yang kedua persoalan non teknis di luar lapangan. Nah, yang pertama gue mulai dari persoalan teknis di lapangan dulu. Jadi mungkin lo juga udah banyak dengar bahwa persoalan besar timnas Under 23 kemarin itu adalah minimnya gelandang-gelandang yang mampu menciptakan kreasi-kreasi dan peluang. Itu kelihatan banget manakala Arkan Fikri cedera. Jadi memang kan kalau gue lihat ya di dalam susunan pemain kemarin itu ya satu-satunya gelandang kreatif itu ya Arkan Fikri. Nah, ketika dia cedera dan tidak bisa main, maka ya kita kesulitan. Sempat Vandenberg mencoba beberapa formulasi, misalnya kayak memasukkan Donitri sebagai pemain nomor 10 pada saat gue lupa lawan Filipina atau Malaysia. Kemudian juga meletakkan Donitri menjadi pemain nomor 6 pada saat melawan kemarin ya di final kemarin. Tapi kan ternyata memang nggak efektif. Kenapa? Karena Donitri asalnya itu kan dia pemain yang bermain di sektor sayap ya, entah itu dia bermain di belakang ataupun dia sebagai winger. Nah, itu dia bagus banget. Dan kebuktikan pada saat dia dikembalikan posisinya menjadi winger kiri di sayap kiri, itu permainan dia lebih hidup, permainan timnas itu lebih hidup. Nah, praktis ketika Arkan Fikri cedera, tidak ada pemain yang menggantikan peran itu. Ditambah lagi Tony cedera, lini defensif kita menjadi mudah sekali untuk ditembus gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, kalau lo lihat secara kasat mata, ball possession kita unggul. Sama kayak video-video gue yang kemarin deh, lo lihat deh. Secara ball position memang kita bagus, selalu di atas 60-70%. Bahkan lawan Thailand dan Vietnam sekalipun ball position kita sangat tinggi. Tapi sayangnya mereka ini, pemain-pemain kita ini lebih banyak bermain di zona aman atau di zonanya pertahanan kita. Kenapa? Karena mereka kebingungan untuk masuk ke lini pertahanan tim lawan. Lagi-lagi di video kemarin gue juga udah bilang bahwa ketika Indonesia melawan tim-tim yang secara kualitas setara ataupun lebih kuat dari mereka, pemain-pemain kita ini kebingungan untuk menembus pertahanan. Kalau secara permainan Vietnam tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat menurut gue, biasa aja. Bahkan kan di video kemarin gue bilang permainan Thailand itu lebih bagus daripada Vietnam. Dan kebukti kemarin Vietnam itu mainnya nggak bagus-bagus amat, tapi mereka mampu memanfaatkan sedikit peluang yang ada untuk dikonversi menjadi sebuah gol. Golnya itu berangkat dari set piece. Gue kemarin juga udah bikin videonya, lo bisa lihat di video gue sebelum ini. Gue udah bilang kan, faktor berbahaya Vietnam itu adalah set piece-nya. Dan itu kejadian kan. Gol Vietnam ke gawang kita kan berangkat dari set piece, dari corner kick, kemudian ada scrimmage di sana, kemudian terciptalah menjadi sebuah gol. Artinya itu sudah di timnas kita kreasinya minim sekali. Nah, begitu ada kreasi, ada umpan, ada peluang, striker kita itu nggak klinis. Makanya ya kita kan punya dua striker murni, ada Jens Ravens dan Hoki Caraka. Dua striker yang seharusnya yang menjadi andalan kita, menjadi tumpuan kita gitu ya. Kedua-duanya gue bilang mereka nggak bisa
memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan baik. Makanya waktu uh, kita lawan Brunei, itu kan Raven cetak 6 gol. Kemudian banyak nih orang-orang yang netizen yang bilang, wah ini sudah layak nih Raven masuk ke timnas senior menggantikan posisi dari Ole yang cedera. Tapi gue bilang enggak. Kenapa enggak? Karena Ravens itu masih muda banget dan dia butuh jam terbang, dia butuh pengalaman, dia butuh yang namanya kondisi-kondisi sulit seperti ini supaya apa? Supaya mematangkan mentalnya dia. Kalau dibanding Ole jelas belum setara kualitasnya. Mungkin kualitas oke, tapi secara kematangan, secara kedewasaan dalam bermain itu masih belum kelihatan. Jadi pada akhirnya ya tadi karena minim kreasi akhirnya tidak ada pemain yang mampu menjadi pemain penghubung antar lini tengah dengan depan. Akhirnya lini depan Jens Raven terisolir. Begitu dia dapat peluang, dapat dapat kesempatan, ternyata dia juga gagal mengeksekusi itu menjadi gol yang seharusnya dia bisa heading ke bawah masuk, tapi dia malah ke atas. Ya kalau bicara soal harusnya kayaknya gampang ya. Ya tapi kan itu gue bicara begini, gue bicara apa adanya ya karena gue sama dengan lo semua gitu. Gue adalah pecinta timnas, gue pengen sepak bola kita maju, maka tentu kritikan-kritikan, masukan-masukan yang konstruktif kayak gini tuh hal yang biasa. Nah, itu kalau persoalan teknis di lapangan. Jadi itu tadi ya, minim kreasi, kemudian juga pemain-pemain yang ada ternyata tidak mampu menerjemahkan apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh Vandenberg dengan baik, kemudian juga lini depan kurang klinis. Nah, sekarang kita bicara faktor non teknis atau faktor di luar lapangan. Jadi gini, yang gue maksud faktor non teknis di luar lapangan itu adalah ekspektasi kita terhadap timnas Indonesia. Iya, bahwa timnas kita ini sedang bertumbuh. Ini kalau gue bicara timnas ya, timnas kita ini sedang bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kalau bicara sepak bola secara general, gue bilang belum, masih banyak PR, terutama di liganya. Tapi kalau kita bicara timnas Indonesia, timnas senior, under 23, under 17 itu, iya, kita sedang bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan itu jelas faktor besarnya kita tidak boleh memungkiri ada peran pemain-pemain diaspora di sana. Sorry to say, tanpa gue meremehkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal, tapi tanpa pemain diaspora, gue rasa kita tidak bisa berbicara banyak di kompetisi kualifikasi Piala Dunia, yang mana kita sudah masuk ke ronde keempat. Nah, karena kita disuguhkan dengan itu, pada akhirnya netizen kita itu punya ekspektasi yang tinggi. Tapi gue maklum juga, gue coba pahami kenapa punya ekspektasi yang tinggi, karena memang kita ini udah haus juara, haus gelar. Kita sudah bertahun-tahun tidak meraih gelar, makanya ini seperti angin segar kan masuknya pemain-pemain diaspora ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan pembahasan gue timnas U23? Nah, tadi adanya harapan itu, adanya ekspektasi itu, kemudian turun bahkan sampai ke level U23, U19, U17. Sehingga apa? Sehingga kadang kita ini lupa bahwa kualitas pemain kita iya lebih baik, tapi bukan yang langsung jadi level dunia kalau gue pinjam bahasanya Coach Justin ya. Gue setuju banget dengan Coach Justin yang bilang supporter kita, masyarakat kita itu seolah-olah menganggap timnas Indonesia itu sudah seperti timnas yang level dunia, yang mana kalau lo main itu harus menang terus. Nah, ini enggak bro gitu. Kita lihat seharusnya ya, kita itu harus melihat sesuatu itu bukan hanya sekedar dari hasil, tapi dari bagaimana pertandingan itu berjalan. Sekarang gue tanya, pernah nggak lo lihat timnas kita unggul ball position sampai 70% lawan Thailand, Raja Asia Tenggara? Kapan terakhir lo lihat timnas kita menguasai pertandingan saat lawan Vietnam? Jarang banget kan, bahkan mungkin hampir nggak pernah. Nah, sekarang
kita sudah melakukan itu. Artinya kan tadi gue bilang ada progres memang, tapi memang nggak bisa lo yang langsung wus gitu loh. Itu nggak bisa, butuh waktu, butuh proses. Dan ya gue cuma nggak pengen coach Gerald Van den Berg ini kemudian menjadi terganggu persiapannya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi kualifikasi Piala Asia, yang mana lawan kita nanti ada tanggal 3 September, yaitu mulai 3 September kita mulai main lagi, itu nanti lawan Laos, lawan Macau, dan lawan Korea. Nah, ini bakalan berat nih. Mungkin Laos oke lah, secara di atas kertas kita bisa unggul. Nah, Macau sama Korea ini nih, terutama Koreanya ini agak berat. Nah, kalau kita, masyarakat kita dalam tanda kutip mengganggu dengan ekspektasi itu tadi, nah gue khawatir persiapan yang dilakukan oleh Gerald Van den Berg bakal terhambat. Termasuk gue baca juga tuh komentar-komentar, ada yang bilang pemecatan lah, stay lah. Gini loh teman-teman, gue termasuk bagian dari yang kesel pada saat STY dipecat. Kenapa gue kesel? Bukan karena gue fansnya STY, bukan. Karena gue lihat timnas kita lagi berprogres bagus. Ya, pada saat berprogres tiba-tiba lu di cut off di tengah jalan, maka otomatis kan lu harus nge-restart ulang lagi. Mulai dari ulang lagi. Jadi kita nggak maju-maju nih. Nah, sekarang juga sama. Pada saat Van den Berg lagi berproses, dia baru 1 bulan kurang lebih megang timnas U23 ini, terus sudah ada yang bilang minta dipecat. Ini gila, gue bilang. Maksud gue, ya terus lo mau sampai kapan gitu? Kalau gue baca komentar, sampai kapan kita berproses terus, belajar terus, kapan mulai hasilnya? Gimana mau mulai hasil? Orang lo lagi berproses aja, apa-apa dikit dipecat, apa-apa dikit dipecat gitu. Jadi kesimpulannya adalah, gue bilang bahwa permainan timnas U23 kemarin kurang maksimal, iya, sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Tapi gue nggak setuju kalau ada yang bilang udah dipecat aja, terus juga diganti pelatihnya aja. Gue nggak setuju. Kasih waktu deh, kasih waktu pemain timnas kita pelatih jajarannya kita dukung, kita support terus, kita kasih 100% dukungan itu. Ya mudah-mudahan di September nanti di kualifikasi Piala Asia itu jadi ajang pembuktian Gerald Van den Berg untuk bisa membawa timnas kita lolos ke level yang lebih tinggi lagi. Plus nanti kan timnas senior juga bakalan main. Nah, jadi bulan September, bulannya sepak bola timnas, pasti kita bakal disuguhi banyak pertandingan, dan mudah-mudahan semuanya baik di level senior maupun 23 bisa meraih poin yang maksimal. Oke, sekian dulu video dari gue. Seperti biasa, buat lo yang baru mengunjungi channel gue, jangan lupa di follow ya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa diaktifin tombol loncengnya, di share supaya semakin banyak orang yang tahu tuh konten gue ini. Terus juga kalau lo punya pertanyaan, tanggapan, kritik, saran, atau apapun itu, lo bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Bye.